Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parlina. Saya ingin mempresentasikan upaya meningkatkan perkembangan motorik halus melalui meronce dengan media manik-manik dengan dosen pengampu Dr. Rita Aryani MM. Semester 6, kelas A1. Latar belakang. Keterampilan motorik adalah kemampuan yang melibatkan otot pada bagian tubuh tertentu seperti jari tangan. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan motorik anak usia dini adalah melalui kegiatan meronce menggunakan manik-manik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran keterampilan motorik anak usia dini melalui kegiatan meronce pada kelompok B di PAUD Kencana, dan menjelaskan tentang kemampuan guru dalam meningkatkan keterampilan motorik anak usia dini melalui meronce. Aspek motorik yang dipelajari meliputi keterampilan gerak tangan kedua, keterampilan gerak anggota tubuh yang berhubungan dengan jari, dan keterampilan yang mampu mengkoordinasikan mata dengan tangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan penelitian Chemis NMG. Pengertian kemampuan motorik. Perkembangan motorik merupakan kesempatan yang luas untuk bergerak. Pengalaman belajar untuk menemukan aktivitas sensor motor yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan kecil. Menginginkan anak untuk memenuhi perkembangan perpektual motorik menurut Catron and Allen. Tahun 1999, halaman 207 sampai 304. Yuliani 211 halaman 63. Dalam perkembangan motorik ini akan berjalan sesuai dengan usia anak secara bertahap. Salah satu yang menjadi karakteristik perkembangan anak usia dini adalah tentang perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Pengendalian tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Harlock tahun 1978 halaman 150. Perkembangan motorik anak usia dini harus dikuasai oleh setiap anak. Ada dua macam perkembangan motorik yang bersifat umum yang harus dikuasai anak, yaitu 1. Aktivitas berjalan dan memegang benda merupakan jenis keterampilan motorik dasar. 2. Aktivitas bermain dan mengerjakan pekerjaan sehari-hari merupakan keterampilan motorik penunjang. Faktor penunjang perkembangan motorik. Dalam mencapai peningkatan gerakan-gerakan melibatkan keseluruh bagian-bagian anggota, perlu adanya faktor penunjang untuk mendukung perkembangan motorik. Faktor-faktor tersebut akan menunjang dalam setiap gerak motorik anak usia dini. Faktor tersebut menurut Sumantri 2005 halaman 95 sebagai berikut. 1. Perkembangan anatomis. Menurut Catlin tahun 1986, Sumantri 2005 halaman 95 bahwa perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitas pada struktur tulang belulang, proporsi tinggi kepala badan secara menyeluruh. Hal ini ditandai dengan pertambahan jumlah tulang belakang anak, meningkatnya proporsi tinggi kepala dan berat badan anak. 2. Perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis ini ditandai dengan adanya perubahan secara kuantitatif dan fungsional dalam sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, pernapasan, persarafan, dan produksi kelenjar serta sistem pencernaan. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini ada penelitian tindakan kelas, classroom, action research. Menurut Suharsini Arikumto tahun 2006 halaman 1996, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru kelas atau di sekolah tempat ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praksis pembelajaran. Tindakan tersebut diberikan oleh guru dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. Penelitian tindakan kelas merupakan kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan melalui proses diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan
mempelajari pengaruh yang ditimbulkannya. Pada intinya, penelitian tindakan kelas ini dilakukan kelas dengan tujuan memperbaiki mutu praktis pembelajaran di kelas. Subjek penelitian ini adalah anak kelas B di PAUD Kencana Jalan Karya Barat 1, RT 8 RW 3, nomor 41, Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Jumlah anak didik 11, dengan 7 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian tindakan kelas dilakukan di PAUD Kencana Jalan Karya Barat 1, RT 8 RW 3 nomor 41 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan. Waktu penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 1 bulan. Rancangan penelitian. Dalam penelitian menggunakan model Chemis MC3 yang tergambar dalam 4 langkah yang menunjukkan siklus atau bagian kelanjutan berulang, bukan satu kali intervensi saja. Dalam Suhartini Adikumto tahun 2016 halaman 97, model yang dikembangkan Chemis MC3 didasarkan atau atas dasar konsep pokok, yaitu adanya 4 langkah. Keempat langkah tersebut merupakan salah satu siklus atau putaran. Artinya sesudah langkah keempat, lalu kembali ke 1 dan seterusnya ke 4. Langkah tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berikut bagan model penelitian Chemis MC3. Tahapan pelaksanaan penelitian. Perencanaan. A. Menurut rencana pelaksanaan pembelajaran RKH tentang materi yang akan diajarkan sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. RKH ini berguna sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. RKH yang dibuat berisi tentang tindakan yang dilakukan, yaitu meronce. Dalam satu hari tersebut tidak hanya meronce saja, tetapi ada kegiatan pembelajaran yang dapat mendukung atau yang searah dengan kegiatan meronce motorik kasar. Terlebih dahulu misalnya menangkap dan melempar bola. Sebelum memasuki pada bagian inti, anak diberikan pijakan, yaitu berdoa, berbagi makanan, menyanyikan lagu Mas kelas B, PAUD Kencana, ditambah 1 lagu yang menyangkut tema, diskusi bersama tentang tema dan subtema. Teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data dalam kegiatan penelitian yang memenuhi standar yang diterapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi. Pengamatan yang dilakukan penelitian dibantu kolaborator kepada anak dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas. Observasi atau pengamatan ini dilakukan pada saat A. Sebelum ada tindakan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan motorik halus awal anak. B. Pada saat proses pembelajaran setelah tindakan yang tujuannya untuk mengetahui perubahan-perubahan kemampuan motorik halus dari anak yang diharapkan sesuai tujuan. C. Pada saat terakhir proses pembelajaran dalam penelitian untuk mengetahui kemampuan akhir anak setelah beberapa kali proses tindakan. Teknik analisis data. Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya dalam proses penelitian adalah menganalisis data. Teknik analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan secara lebih mendalam. Menurut Wina Sanjaya 2019 halaman 106, analisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi data dengan tujuan untuk mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya, hingga memiliki makna dan arti jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan meronce dapat meningkatkan kemampuan motorik halus kelas B di PAUD Kencana. Kemampuan motorik halus yang ditingkatkan meliputi meronce menggunakan manik-manik berukuran besar, sedang, kecil. Selain itu, kemampuan motorik halus dapat diingatkan dengan melaksanakan kegiatan yang menggunakan jari jemari seperti mengambil benda dengan jari, memindahkan benda,
dari tangan satu ke tangan yang lain, memasukkan dan mengeluarkan benda dari wadah, yaitu kegiatan mengambil biji-bijian berdasarkan hasil data yang diperoleh pada kemampuan motorik halus anak dalam setiap siklus mengalami perkembangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan melalui kegiatan melonceng mampu meningkatkan kemampuan motorik halus kelas B di PAUD Kencana Jalan Karya Barat 1 RT 8 RW 3 nomor 41 Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.